Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya, saya dari kelompok 16, shift 2, tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan terkait analisis sensitivitas dengan menggunakan software POM-QM dan Microsoft Excel. Ini adalah soalnya. Soalnya itu minta apa sih? Yang pertama, dia minta model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Terus, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Juga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Ini kita suruh jelasin. Terus, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar 6 dolar per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Dari sini diketahui lemari pakaian kaca itu disimbolkan dengan K, terus lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Nah, setelah kita membaca soal ini, kita bisa membuat model matematika seperti ini. Kita bikin fungsi tujuannya, terus lalu kita bikin fungsi kendalanya. Yaitu ada kendala di bagian pengukuran, kendala di bagian pemotongan, dan ada kendala di bagian perakitan. Software pertama yang akan kita pakai itu adalah POM-QM, tapi karena di laptop saya nggak ada POM-QM, jadi saya bakal pakai Excel QM. Ini tuh memang tampilannya akan beda, tapi hasilnya tuh bakalan sama. Yang pertama, ini ke tab si Excel QM-nya. Setelah itu kita pencet si QM menu. Habis itu cari yang linear programming. Setelah itu, ini title-nya bebas aja. Nah, name for constraint-nya itu dia 3 karena tadi fungsi kendalanya 3. Nah, untuk variabelnya itu ada si yang K, P, sama J. Dan ini maximize. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini si x1, x2, x3-nya bisa kita ubah dulu sama disesuaikan sama si variabel-variabelnya. Nah, ini bisa disesuaikan sama si fungsi kendalanya. Oke teman-teman, jadi isi dari tabel ini adalah yang pertama itu ada variabelnya, kan ada 3 ya tadi, si lemari pakaian kaca, lemari piring, sama jemuran lipat. Terus di sisi kiri ini itu ada fungsi tujuan sama fungsi kendalanya. Ini tinggal ditulis aja fungsi tujuannya 2, 4, 3, terus kita masukin si fungsi kendalanya. Ini disesuaikan sama model matematika yang udah kita bikin tadi. Nah, RHS ini dia itu adalah nilai kanan dari fungsi batasan atau fungsi kendalanya. Jadi kita tulis 70, 50, sama 90. Jangan lupa tandanya disamain. Ini tuh nggak ada tanda sama dengannya karena di sini tertera. Jadi nggak perlu pakai tanda sama dengan kayak gini. Setelah itu tinggal di run Excel solver aja. Ini kita centang si sensitivity-nya. Pokoknya semuanya kita centang. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita harus memproduksi 0 lemari pakaian kaca, 6 lemari piring, 21 jemuran lipat dengan keuntungan maksimal sebesar 91. Di sini kita langsung mencet aja si sensitivity report. Kalau di software POM-QM itu kita bisa nyari si iterasi 3 buat nyari si shadow price sama buat nyari si reduce cost-nya. Cuma kalau di sini dia bisa langsung kelihatan. Jadi untuk ini saya pakai POM-QM teman saya pakai laptop teman saya. Selanjutnya kita pakai software Excel. Nah, ini adalah data iterasi 3. Nah, kita butuh data iterasi 3 ini untuk si shadow price, change factor, dan untuk reduce cost. Untuk bagian si shadow price ini, yang pertama kita copy aja si tabel iterasi 3 ini ke dalam tabel shadow price ini. Dari sini juga kita tahu shadow price dari fungsi kendalanya, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan.
pengukuran sebesar 0,83, kok 80 sih, 83, pemotongan sebesar 0,67 dan perakitan 0. Setelah itu kita masuk ke tabel penyelesaian change factor. Ini untuk menjawab ini, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Yang pertama, bagian solusi lama ini kan produknya ada P, J sama select 3. Nah, ini kita langsung ambil aja dari si quantity ini sampai yang si select 3. Nah, bagian perubahan ini dia itu kita ambil dari select 1 dikali sama 7 karena dia penambahan 7 jam. Kalau pengurangan 7 jam kita kaliinnya sama minus 7. Jadi ini kali sama 7, habis itu tinggal drag aja ke bawah. Nah, untuk solusi barunya itu solusi lama ditambah si perubahan, terus kita drag ke bawah. Nah, untuk bagian si keuntungan baru ini kita bikin si iterasi 3, si 4 dikali sama solusi barunya masing-masing. Jadi ditambah ini, lupa dikurung. Ini sebenarnya nggak apa-apa karena hasilnya kan 0 ya. Cuma kalau nanti di sini misalnya dia nggak 0, tetap harus diikutin ya. Ini aku tambahin aja deh. Hasilnya sama sih, 97,5. Untuk keuntungan lamanya kita ambil dari si ZC ini. Untuk perubahannya itu keuntungan baru dikurangin keuntungan lama. (5,83). Setelah itu pengurangan 7 jam pada bagian pengukuran. Untuk solusi lamanya masih sama. Langkah-langkahnya tuh masih sama, cuma perbedaannya dia tuh dikali minus 7, teman-teman. Nah, untuk perubahannya itu si select 1 kita copy 1 aja. Apa sih? Nah, ini dikali minus 7. Habis itu turunin ke bawah. Solusi barunya, solusi lama ditambah perubahan. Nah, habis itu keuntungan barunya sama juga kayak tadi. Ini dikali si solusi baru ditambah si 3. Lupa ngurung terus ya. Tambah ini, terus ini. Bisa sama dengan 85,84. Keuntungan lamanya kita ambil dari si ZC ini. Nah, habis itu untuk perubahannya tinggal si keuntungan baru dikurang keuntungan lama, minus 5,83. Vektor ini sendiri dia itu kan menunjukkan respons atau dampak langsung terhadap variabel-variabel utama dalam model ketika terjadi penambahan satu unit sumber daya atau kapasitas pada salah satu kendala. Nah, nilai ini tuh sangat berguna untuk memahami gimana struktur solusi akan bergeser tanpa perlu melakukan proses optimasi ulang secara keseluruhan. Nah, di sini nilai yang bertambah atau berkurang itu ada di bagian pengukuran selama 7 jam. Jadi ada perubahan sebesar 5,83 jika adanya penambahan 7 jam pada bagian pengukuran,
dan perubahan sebesar minus 5,83 jika adanya pengurangan 7 jam pada bagian pengukuran. Adalah tabel penyelesaian untuk reduce cost. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Nah, jumlah yang diperlukan itu untuk pengukuran 3 jam, untuk pemotongan 4 jam, dan perakitan 1 jam. Nah, nilai per jamnya ini kita bisa ambil dari si shadow price, pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Totalnya itu jumlah yang diperlukan dikali nilai per jam. Jadi ini dikali ini. Kita langsung drag ke kanan aja. Nah, untuk total biayanya itu kita sum aja. Sebentar. $5,717. Biaya tambahan yang dibutuhkan agar suatu variabel dapat masuk ke dalam basis solusi. Nah, di sini kita bisa lihat total biaya yang dikeluarkan itu adalah 5,17. Jadi kita bakal dapat keuntungan 6,83. Jadi kita harus memproduksi si produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12. Di bagian ini kita mau nyari si solusi optimal dan total dari pengukuran, pemotongan, perakitan X1 sampai X3, juga keuntungannya dengan menggunakan si Excel solver. Nah, ini kita masukin dulu data-datanya sampai ke tandanya juga kapasitasnya. Setelah itu di bagian total ini kita sum produk. Habis itu kita pilih di bagian pengukuran di tiap-tiap variabelnya, titik koma. Kita pilih yang solusi optimal, lalu kita kunci sekali. Habis itu enter, kita drag sampai bawah. Setelah itu kita bisa ke bagian data sini dan ke solver. Set objektifnya itu ada di bagian keuntungan ini. Terus ini pencet yang max karena kita mau nyari nilai maksimum. Terus by changing variabelnya kita pilih si solusi optimal. Nah, habis itu subject to the constraint-nya add, kita pilih yang ini sampai di perakitan. Terus tandanya samain, untuk constraint-nya kita pilih sama juga. Habis itu kita add, setelah itu yang bawahnya. Tandanya jangan lupa disamain. Nah, ini kalau udah pencet OK aja. Nah, select a solving methodnya kita pakai yang simplex LP. Bisa tinggal di solve. Terus kita pencet si answer, sensitivity, sama limitnya. Nah, dari sini untuk mencapai solusi optimal, kita tahu bahwa kita harus memproduksi 0 lemari pakaian kaca, 6 lemari piring, dan 21 jemuran lipat dengan keuntungan maksimum sebesar 91. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.